Hai, jumpa lagi dengan Nesa dari Sahabat Cuan. Kali ini aku akan sharing beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk mencari saham-saham yang berpotensi ya, baik yang uptrend, baru rebound, mulai rebound, ataupun yang sudah breakout. Salah satu caranya pertama kita bisa lihat dari stock ranking. Di sini kita bisa lihat bila kita hanya mau yang hanya saham ya, tidak tercampur dengan waran. Kita lihat di sini. Kita pilih ordinary stock. Nah, di sini ada saham-saham yang lagi naik. Nah, bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya adalah kita tetap lihat technical analisisnya. Misalnya di sini paling pertama ada GDST ya, karena GDST hari ini naiknya paling tinggi 25,71%. Kita bisa klik di sini, kita lihat chartnya. Nah, di sini chartnya dia breakout ya, dia sudah menembus MA13, MA5, MA20-nya sudah ditembus, resistennya sudah ditembus. Nah, untuk poin berikutnya yang perlu dilihat apa? Yaitu broker summary-nya. Kita lihat di sini ada broker summary-nya. Kita klik Broksum. Nah, di sini kita lihat net buy-nya. Kemudian kita lihat kalau di sini masih ada lumayan banyak, tapi di sini dibilang banyak ya nggak banyak ya, tapi kalau dilihat nilai sell-nya dia lumayan banyak juga yang jualan. Net buy-nya masih ada. Nah, poin berikutnya yang perlu kita pertimbangkan lagi apa? Yaitu foreign-nya. Mungkin foreign-nya lagi akumulasi. Kita lihat di sini. Kita klik stock price. Nah, stock price di sini kita bisa lihat foreign-nya. Nah, di sini foreign-nya lagi akumulasi ya. Dia baru jualan di 34.000, dia beli di 160.500. Jadi, ini bisa dipertimbangkan untuk besok. Nah, kita kembali lagi ke stock ranking. Kita coba lagi saham berikutnya. Di sini ada Fire. Nah, biasanya kalau aku pertimbangkan, aku pilih volumenya yang besar-besar ya. Jadi seperti ini, SLIS, WIRG, PNLF. Yang volumenya lumayan besar dulu dipilih dulu ya. Jadi yang volumenya kecil-kecil bisa jadi untuk alternatif lain, karena biasanya volume kecil itu kurang liquid. Jadi kita pilih yang volumenya besar-besar dulu. Misalnya di sini ada PNBS, kita bisa lihat di sini chartnya. Nah, untuk PNBS di sini kita juga pertimbangkan untuk bentuk candle-candlenya kan. Dia sering ada candle-candle panjang ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sini pun istilahnya kita juga harus sabar, juga harus benar-benar kawal. Jadi kita cari yang lainnya. Nah, ini untuk SLIS, kita lihat chartnya juga. Nah, untuk SLIS ini dia baru menembus MA5, jadi dia baru rebound ya, jadi dia baru masuk early trend. Dia belum bisa dikatakan uptrend, jadi dia baru mulai masuk di early trend. Kalian bisa pantau atau mungkin dicicil dulu, jangan banyak-banyak dulu, juga dilihat lagi yang masuk siapa. Kadang saham ini kan sering masuk pom-pom ya, jadi lihat siapa yang masuk. Kalau biasanya yang masuk bandar-bandar yang membahayakan ya berarti kalian jangan keep, kalian bisa cuan bungkus. Terus untuk cara yang berikutnya kita lihat untuk melihat saham-saham yang diakumulasi sama foreign, ini juga bisa jadi pertimbangan.
Di sini kita ganti di volume. Nah, kalian bisa lihat yang dia jualannya sedikit, belinya banyak. Seperti Bull ini dia termasuk akumulasi, tapi Bull ini sepertinya masuk saham repo. Jadi mungkin dia naiknya pun nggak begitu banyak ya. Terus untuk sebentar kita lihat PNLF juga baru jualan sedikit, ini bisa dipantau kembali. UNVR juga sama. ENRG. Terus untuk Mari juga bisa dilihat ya, dipantau kembali. Untuk Mari kita bisa lihat chartnya seperti ini. Kita klik chartnya. Nah, Mari udah tembus MA5, tapi dia belum bisa tembus high kemarin ya. Jadi kalau caranya bagaimana? Caranya kita bikin garis horizontal di sini. Nah, kalau dia bisa tembus paling nggak tembus di sini 126, di sini sebelumnya lagi di 127, mungkin agak-agak aman lah ya, ataupun mungkin di sini ya, tembus di ini, di resistennya di 133, di MA13 nya juga di 132. Jadi kalau dia bisa tembus di atas 133 itu cukup aman. Ini yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk memilih saham. Bisa dipilih juga dari foreign. Sini klik di volume. Nah, ini kalian lihat mana yang dia baru jualan sedikit. Ini ada Siko, ada KAES. Di sini tetap dilihat chartnya kembali ya. Ini kalian bisa lihat kembali. Oke, terus untuk cara selanjutnya adalah masuk ke stock search. Terus kita lihat di candle. Nah, biasanya bisa dilihat di antara hanging man, bullish hull sama long body white. Nah, di sini hanging man kita bisa klik hanging man-nya di sini, terus klik load. Nah, ini ada banyak saham, kalian bisa mana yang kira-kira untuk menjadi pantauan kalian. Kalian bisa klik di sini sahamnya, ini ada chartnya. Nah, ini semua ada saham yang candlenya hanging man ya. Nah, ini seperti ini klik di sini, ada chartnya lebih jelas di sini. MMX ini masuk uptrend breakout resisten ya. Sama seperti tadi, kita cek lagi di proxumnya. Nah, ini barangnya tinggal sedikit, jadi kalian bisa waspada, tetap waspada, pasang SL. Ini masuk di sini chartnya. Kalau besok dia bisa tembus di atas Bollinger Band atas ini, bisa dikatakan aman. Tapi kalau dia tidak bisa menembus Bollinger atas ini, berarti dia akan turun koreksi kembali. Terus kita bisa lihat di foreign-nya di sini masih oke. Jadi itu beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bisa dilihat dari stock ranking. Terus bisa dilihat dari stock search di sini. Misalnya di sini cari yang bullish, kita load. Nah, di sini banyak saham, mana yang jadi pilihan kalian ya, seperti ini. Mana yang sesuai budgetnya, mau beli sahamnya yang mana, kita bisa
pilih. Atau kalian juga bisa menggunakan pada saat live trade ya. Di sini ada MasterPix. Tapi di sini harus masukkan password ya. Nah, di sini bisa juga pakai ini, misalnya untuk bisa ada scalper, ada swing. Misalnya kita mau masuk untuk swing, kita bisa lihat di sini untuk net buy-nya ada Goto sama Elsa. Ini artinya dia pembelian banyak, tapi chartnya ini kan bisa dilihat di sini kan. Dia chartnya masih downtrend. Tapi yang mau cicil-cicil itu boleh, tapi tetap harus pasang SL. Itu caranya membeli ya. Terus di sini bisa lihat untuk 5 hari. Nah, ini bisa dilihat saham-saham yang kalau kalian takut untuk masuk saham merah, kita masuk aja saham yang sudah up ya. Kita ke yang warna hijau. Nah, di sini kita bisa lihat di sini MA trennya lagi downtrend atau apa. Kita bisa lihat di sini ya, lagi akumulasi. Ini OBV-nya juga up, MA trennya masih downtrend. Kita bisa lihat chartnya, kita klik di sini. Nah, kalau lihat kalian di sini, ini artinya kalau dia besok tidak bisa tembus lagi di 308, artinya dia akan turun kembali. Kita lihat brokernya. Ada jualan ya. Nah, Amar ini dia punya karakteristik selalu up di sore hari. Dia pagi itu biasanya turun ya. Kita bisa lihat dari chart di 3 menitnya. Nah, dia selalu pagi itu dia selalu turun. Nah, ini pagi dia turun, mulai naik di sini. Selalu seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Itu beberapa cara untuk mencari saham yang berpotensi dari stock ranking, stock search, foreign sama MasterPix. Di situ sudah tertulis lengkap ya.